siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila akhiril azman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu, hadis yang ke-6 dari Abi Nasr Al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku dengar bahwa Abu Raja Al-Ataridi menceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang Arab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau bersabda, dari satu Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari satu solat ke solat berikutnya adalah penghapus dosa atau kifarat untuk yang diantara keduanya bagi orang yang tidak melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita pada subuh yang mulia ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikannya kepada kita kesehatan, keafiatan serta kekuatan untuk dapat melakukan ibadah subuh berjamaah, dan kita barengkan dengan ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kebanggaan amalan-amalan kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita barataan dan seluruh keturunan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim, yakni pembacaan kitab Qusburiyah, hadis yang ke-6 dari Nasr Al-Wasiti. Beliau berkata, ujar Nasr Al-Wasiti, aku mendengar bahwa Abu Raja Al-Ataridi menceritakan. Jadi Abu Raja Al-Ataridi menceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang Arab atau orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, orang Badui tadi, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau bersabda. Jadi Abu Bakar mendengar, melihat ada Badui. Badui ini juga berkata, aku pernah mendengar pian bepandir ya Rasulullah. Dari satu Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari satu solat ke solat berikutnya
adalah penghapus dosa. Maka dari itu kita setiap Jumat ke Jumat berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya, jangan lupa niat. Apa niatnya? Sama kalau kita kiaskan dari majlis satu ke majlis berikutnya. Ya Allah, kalau sekarang saya masih Engkau izinkan untuk bisa menghadiri majlis ilmu di subuh Selasa ini, panjangkan umur ulun nanti sampai ke Selasa depan. Bila maghrib kena kayak itu pulang, bila sholat begitu juga. Ya Allah, Engkau berikan izin ulun dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, berikan kekuatan kepada saya untuk dapat melaksanakan johor nanti juga berjamaah. Terus niat yang demikian, karena dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu majlis ke majlis berikutnya, dan seterusnya. Kita kiaskan saja yang baik-baik demikian adalah kifarat, tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai lupa an-niyatu musalsalah, niat yang selalu berantai, bangun tahajud, tuntung tahajud apa macam berniat, ya Allah mudahan subuh kena atau malam kena ulun Engkau izinkan lagi bisa lagi sholat tahajud, ketemu lagi kita malam sholat malam ini tahajud lagi terus. Kalau seandainya kita meninggal, Allah catat kita sebagai orang yang syahid, karena kita sudah berniat terus ya. Kalau seandainya Allah takdirkan kita sakit, lalu kita tidak bisa kemana-mana, padahal kita ini Masya Allah rajinnya, itu terus tetap diri kita dianggap hadir walaupun kita tidak hadir. Niat itu jangan lupa. Nah, itu ujar Nabi sebagai kifarat, tebusan bagi dosa-dosa orang yang melakukan, tapi dengan catatan dosa yang bukan dosa besar, hanya dosa kecil saja. Jadi kalau Jumat ini ke Jumat berikutnya ada melakukan dosa-dosa kecil, itu hilang. Tapi kalau dosa besar, mengambil duit orang 1 juta, ya kalau bisa. Atau tidak sholat umpama diampuni, ya tidak bisa. Dosa-dosa kecil saja. Rasulullah SAW bersabda, ya memang benar. Jadi si Baduy ini memastikan, asalnya orang ada mendengar pian kene-kene, iya bujur Jasidin. Kemudian Rasulullah menambahkan, mandi pada hari Jumat adalah penghapus dosa. Nanti lalakian ya, bolehnya mandi pada hari Jumat itu, boleh mandi ya pas subuh, sebelum azan subuh boleh mandi, berniat mandi Jumat. Kalau pang hendak sibuk macam-macam ya, kalau pindah ke data mandi Jumat, ini ada meeting di kantor apa macam, sibuk, pas kena meeting, pas sedikit lagi sudah berhenti meetingnya langsung azan, udah sempat kan kita mandi, mandi aja sebelum subuh, mandi aja ya, mandi Jumat. Paling afdal mandi Jumat itu ketika hendak berangkat ke masjid. Jadi jangan sampai lupa mandi Jumat itu bagi laki-laki, karena itu sebagai penghapus dosa. Berjalan untuk menuju sholat Jumat adalah penghapus dosa. Jadi kita usahakan berjalan ini, maknanya bisa berjalan batis, bisa pakai kendaraan, bisa pakai sepeda motor, bisa. Maksudnya pergi ke masjid, jangan sampai lalakian kok di rumah saja. Karena ada juga paham sekarang, biar kada berjumatan yang penting berjohor, ada itu pahamnya, tidak usah diikutin, kita ikuti saja ulama-ulama bahari. Artinya orang-orang soleh, mereka biar sakit, biar apa macam, tetap Jumatan. Ibaratnya biar pakai pempes lagi senang, tetap, kecuali sudah kada kawa apa-apa lagi, kada kawa ya. Selama masih bisa, biar berkursi roda kah, biar apakah. Makanya kalau orang tuanya sakit atau keluarganya sakit, jangan didiamkan di rumah aja. Sini ini anak banyak ke masjid, tapi bawa kursi roda, enggak apa-apa, bawa kursi roda, bawa kursi rodanya, taruh nanti di belakang, enggak apa-apa. Ya, biar sih ada segar juga ketemu kawan-kawan daripada di rumah, mana awak kada kawa kemana-mana. Nah, jadi bawa. Siapa tahu dengan barakah silaturahim yang banyak itu, ketemu kawan-kawan, Allah sembuhkan penyakit ya. Lihat orang-orang Arab
ya, biar sakit, biar apa, biar bekesot tetap ke masjid. Ini sehat apa macam guring aja kawian. Nah, jadi setiap langkah menuju sholat Jumat seperti beramal 20 tahun. Setiap satu langkah menuju ke Jumatan sama beramal 20 tahun. Lalu ibu-ibu protes, ya apa bagaimana Ustadz kalau kami perempuan? Ya kalau pian perempuan cukup menyiapkan apa-apa keperluan suaminya. Kalau kita punya anak bujang laki-laki, cukup ibu-ibu menyiapkan bagaimana keperluan anak-anaknya hendak berjumatan, paling tidak mengingatkan, ayolah kasih tolak lagi, jangan bersinggah-singgah lah. Nah ini duit akan kita masukkan di celengan. Nah ini, nah, itu termasuk juga bagian daripada seorang ibu atau seorang istri yang menyiapkan keperluan untuk Jumat suaminya atau anaknya. Nilainya sama keberkahannya dengan orang yang Jumatan. Apabila ia selesai dari sholat Jumat, maka ia akan diberi pahala amal 200 tahun. Bujurlah guru hadisnya, iya benarlah dalam kitab kok. Paling tidak kita pahami untuk memberikan motivasi agar kita istiqomah Jumatan. Apakah ada laki-laki nang kali Jumatan? Banyak. Coba seandainya kalau nang kayak di zaman Nabi Musa, ya, ibadah mereka kan hari Sabtu. Dilarang sudah jangan mengambil ikan di Sungai Nil. Pas hari Sabtu, pas juga iwak banyak benar. Sama hari Jumat tuh rame berjualan biasanya, rame bujur. Paparak Jumat itu kan rame, wah ya sudah. Nah akhirnya sudah dilarang begitu, ada yang juga melanggar perintah Allah, lalu mereka mengambil ikan di Sungai Nil. Alhamdulillah saya sudah ke Sungai Nil di Mesir ya, melihat Sungai Nil. Oh ini ngarannya Sungai Nil. Ganal juga kayak Sungai Mahakam ini. Nah, melihat juga di mana Nabi Musa dihanyutkan, melihat juga tempat apa nama? Kayak keranjang itu, ya disimpan rapi betul di museum Mesir. Oh ini tempat keranjang waktu Nabi Musa dihanyutkan. Bahkan tumbuh-tumbuhannya itu, ya model kayak tumbuhan jangang tuh boy, di rajut-rajutnya itu sampai sekarang bagus. Artinya diabadikan terus tumbuhan itu, bahkan dibikin macam-macam untuk kaligrafi, untuk apa macam diolahnya bagus betul. Jadi kalau kita beli apa macam misalnya pakai pons ya, Mesir. Nah akhirnya ada yang melanggar perintah Allah, mengambil ikan, lalu Allah jadikan apa? Monyet kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala jadikan yang melanggar perintah Allah tadi menjadi warik barataan. Coba umat Nabi Muhammad nih, bila hari Jumat nang mana kada sembahyang jadi monyet, wah bisa setengah meninjau nih monyet di kamu. Atau di pasar itu, bila kada berjumat jadi monyet, wah bisa banyak jadi monyet berkeliaran. Nah cuman umat Nabi Muhammad Allah sayang benar dengan umat Nabi Muhammad. Kada di apa-apai sidin, tapi kayaknya bila sakaratul maut baru tahu loh macam-macam alasan. Aku kada kawal lagi ke masjid pangamihan benar ini, apalagi hatibnya panjang benar, ini imamnya panjang, macam-macam alasan. Tapi main catur tahan ya duduk sih. Pintarnya alasan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa dulu Abu Bakar Siddiq adalah seorang pedagang. Adapun sebab ia masuk Islam adalah bahwa ia ketika berada di Syam bermimpi. Abu Bakar ini pedagang. Ya, ketika di Syam, Sidin bermimpi Syria sekarang. Dalam mimpinya itu ia melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya. Ada matahari, ada bulan berada di pangkuan Abu Bakar Siddiq dalam mimpi.
Kemudian ia mengambil keduanya, diambil Abu Bakar matahari awan bulan tadi tuh, dan merapatkan keduanya, didekatkannya di pangkuan sidin nih, di asuhan kalau kada tahu ya. Dan ia memakaikan kepada keduanya selendang, dipakai Abu Bakar selendang kedua-duanya itu. Setelah ia terbangun, ia pergi mendatangi seorang rahib pendeta Nasara. Abu Bakar ini memimpi ada bulan, ada matahari, semuaan merapat, dia digabungkan sidin, diberi sidin selendang, diselendangi gitu lah ya. Apa aja Abu Bakar ini maknanya lah, bermimpi melihat matahari dan bulan. Lalu akhirnya Abu Bakar mendatangi seorang rahib. Rahib itu pendeta, tapi pendeta zaman bahari itu ya masih ada tauhidnya juga ya, karena bahari itu masih murni. Kalau yang sekarang sudah bermacam-macam perubahan-perubahannya. Makanya ada baru, adalah lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, untuk menanyakan tentang menyampainya dan apa dalam menyampaikan tentang mimpinya dan apa takbirnya. Bermimpi ulun rahibai malam tadi begini. Ujar rahib bertanya lagi, ya, engkau berasal dari mana? Kan mimpinya di Mesir, di Syria, di Syam. Kamu orang mana? Ujar si rahib tadi. Karena Abu Bakar ini kan berdagang kemana-mana, ke negara sana, ke sana berdagang. Kamu orang mana? Abu Bakar menjawab, aku berasal dari Mekah. Rahib bertanya lagi, dari kabilah apa? Ujar Abu Bakar menjawab, dari kabilah Taim. Rahib bertanya lagi, sedang apa engkau di sini? Abu Bakar menjawab, sedang berdagang. Orang mana ya? Ulun orang Makkah. Kabilah apa? Kabilah itu suku. Suku apa? Dari suku Taim. Ya. Terus apa ikam ke sini? Jauhnya mulai Makkah ke Syam nih. Ulun berdagang. Oh. Nah, kemudian rahib berkata, pada zaman engkau akan datang seorang dari keturunan Hashim yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan diberi gelar Al-Amin. Ujar rahib kena ada dari Bani Hashim. Karena Bani Hashim ini Bani Quraisy yang terkenal kemuliaannya, ya, mulia bujur. Suku yang satu ini itu suku Quraisy, baninya Bani Hashim. Nah, ujar rahib kena ada seorang pemimpin bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi gelar Al-Amin. Jadi sudah belum apa-apa Nabi lahir sudah kayak ini. Orang-orang yang tembus pandang memprediksi ya tentang kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Hashim, dan ia akan menjadi nabi akhir zaman. Dan jika tidak karenanya Allah Ta'ala tidak akan menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Rahib ini memberikan penjelasan, ya. Ujar rahib, kena ada nabi, nabinya dari Bani Hashim, namanya Muhammad bin Abdullah. Allah saking sayangnya kepada beliau, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi terkecuali memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia ini, alam semesta ini tidak diciptakan nabi kecuali Allah sayang dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuriha. Nur Muhammad diciptakan sebelum alam ini ada. Nah, kenapa pembicaraan Nur Muhammadnya ya, cukup tahu di situ dulu. Jadi betapa mulianya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedudukan di Nur Muhammad banyak baca salawat ya. Jangan putus-putus setiap tarikan napas, setiap berjalan Bapak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, baca salawat. Uji kami kada berhitungan lagi kalau orang itu belajar ilmu namanya Nur Muhammad dan kedudukannya di Nur Muhammad. Nah, ini kada gampangan. Sebelum dunia diciptakan, Nuran Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tercipta daripada Nur Zat. Ya. Nur Zat. Nur itu tulisannya N-U-R kalau N-U-R. N itu nama, U wujud, R rahasia. Nah, itu orang bahari. Orang bahari itu mah istilahkan begitu supaya mudah dipahami. Bila Nur Muhammad itu nama wujud rahasia, artinya dia punya nama, ada wujudnya, cuma enggak rahasia. Nah, untuk mendapatkan rahasia itu perlu kita belajar. Kadang tahu aku nih Nur Muhammad, kada bisa belajar bujur-bujur di mana kedudukannya dalam diri kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu amalannya apa guru? Salawat. Nah, apalagi guru? Kada sembahyang lah, bongol katanya. Ya salawat itu utama lah. Jadi jual nang salawat aja sembahyang ada, salawat aja Rasulullah aja. Nah, nang disayangi, nang dicintai Rasulullah, gawian Rasulullah kada dituruti ya lah. Iyalah. Gawian Rasulullah turuti, apa gawian Nabi sembahyang, apa gawian Nabi puasa. Ini ngaku belajar Nur Muhammad, tapi tega agak sempah aja. Bagaimana itu? Belajarnya Nur Muhammad, tapi sembahyang enggak. Lah, katanya Nur Muhammad, tapi kada mengumpati gawian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar aja orang kita jangan. Lah, ada yang begitu banyak, ya banyak. Nah, dari kabilah Hashim, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman, dan jika tidak karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jika tidak karenanya Adam tidak diciptakan, bahkan tidak diciptakan para nabi dan rasul. Amun kadada Nur Muhammad, kadada Adam, kadada para nabi dan rasul dan semuanya. Ia adalah penghulu para rasul. Rahib ini menjelaskan awan Abu Bakar Siddiq. Ia itu siapa? Ia Rasulullah tadi, Nabi Muhammad itu penghulu para rasul serta penutup para nabi. Kada ada lagi nabi. La nabiyya mim ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Jadi amun ada nabi nang wayah ini, masya Allah. Ada Nabi Ahmad Musaddiq kemarin di mana tuh, di Bekasi apa di Bogor kalau nggak salah ya. Nah, hebat lagi ada di Barabai Nabi Udin, ada tangkap polisi sudah semalam. Bisanya ngaran Nabi Udin, maka Udin sedunia. Di Barabai itu tangkap orang semalam. Polisi menangkap Nabi. Ada dulu polisi menangkap Jibril. Lia Eden, ingatlah Lia Eden. Nah, ngaku Jibril kalau sayap kayak itu nya. Akhirnya polisi. Jadi polisi ini hebat tuh, kan Nabi bisa ditangkapnya. Malaikat Jibril bisa ditangkap polisi. Jadi hebat ya polisi ini. Siapa polisinya kayak apa? Kamu berarti di atas pada Jibril lagi. Macam-macam. Tapi anehnya lah, manusia zaman sekarang kan manusia itu pintar-pintar, kalau ada aja pengikutnya itu nah. Nah, kayak Nabi Udin yang di Barabai ini ada aja pengikutnya. Anehnya, Bang. Ada berpikirkah? Di Barabai banyaknya tuan-tuan guru, ulama-ulama. Heboh semalam tuh. Amun mengaku wali, banyak mengaku habib itu kada kisah lagi, banyak benar. Ini mengaku nabi. Nabi siapa? Nabi Udin. Macam-macam. Untung ada Nabi Nasir. Tapi isok disumbalih kah? Hati-hati ini. Disesarati pria itu nah, jangan kalah kita. Maka musuh harat benar ini.
Kampung garam musuh bah. Dak remak cong. Gayaan lah jangan sarik. Kalau bang ada keluarganya di sini, jaga gayaan aja kita. Masya Allah, hitung tarus itu. Mudah naik kan, Rabu kawin, malamnya aman, gitu aja. Aku nang takutan sudah siap macam-macam pas hujan. Kada kawat turun pesawat di lapangan APT, paksa turun di Balikpapan. Ya selamat ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Diundang bertanya kalau jemaah lah. Nah, sudah diumumkan juga di majelis diumumkan ya. Nah, Nabi Adam semua tercipta daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau ujar rahib tadi akan masuk Islam. Ini waktu itu Abu Bakar belum Islam lagi. Ikam kayaknya masuk Islam Abu Bakar. Dan engkau menjadi pembantunya, penolong atau sahabatnya. Nah, menjadi pembantu Rasulullah nih, sahabat Rasulullah luar biasa. Kita kadang jadi ulama, kita berdagang, kita pejabat, kita pengusaha, hendak sekedudukan sederajat dengan ulama, kada bisa, tapi kita membantu keperluan sidin. Nah, Allah nanti yang menyamakan. Ya, Allah nanti yang menyamakan. Walaupun kada duduk di muka sidin, tapi sidin membantu perjuangan guru, Habib siapa sebagainya. Itu nanti sekedudukan saja dikumpulkan. Abu Bakar Siddiq bukan Nabi, tapi Abu Bakar Siddiq membantu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenaganya. Abu Bakar dengan hartanya sampai habis harta, kada gampangan habis harta. Makanya Masjid Madinah itu masjid pertama kali wakaf dari Abu Bakar Siddiq. Jadi wakaf di dunia ini, wakaf tanah untuk masjid, untuk musalla, itu dapat keberkahan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya untung benar orang yang banyak berisi tanah diwakafkan untuk masjid, untuk musalla, ya, disembahyangi orang hari-hari boy. Namun pian bawakaf agan lapangan bola, nah hikamam. Apalagi di higanya warung jablay ada. Nang asa kada biasa ada juga itu di lapangan kini balu. Alhamdulillah berubah sudah. Bisa nang kita lewat aja nah melambai. Kayak ini di lapangan kini balu melambai pitihi wah genelnya jauh orang ya. Untung aja bang kita jangan yang lain bisa singgah. Untung benar ya. Sampai Abu Bakar habis sama sekali harta. Nang bini bertakun, Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, untuk apa ya? Apa kamu meninggali bini anak? Ujar Abu Bakar, yang ku tinggalkan untuk anak dan istriku, Allah dan Rasulnya. Saking cintanya kepada Rasulullah, saking cintanya kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita yang sesuai usaha kita, ada pengusaha, ada ini, bantu perjuangan para ulama. Ulama tidak bisa sendirian. Ulama mana aja kada kawas sorangan. Majelis nang halus ke apalagi nang ganal. Yayasan apa ke madrasah ke apa ke pesantren mana kawas sorangan sidin. Ulama ke Habib kada kawas sorangan, dibantu. Nah, kita membantu tuh kiaskan kita nak kayak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak kumpul lawan sidin gitu. Barang yang bantu apa? Kada kawan dengan apa macam tenaga. Ya tuntung di majelis simpun apa macam itu juga termasuk membantu. Jangan nyanglek, tahu nyanglek. Tahu ndak nyanglek? Mbah kanyang boleh bantu kada apa kada bawa bulik pulang 2 kotak. Macam-macam manusia lah. Nah, ujar rahib kena engkau akan menjadi orang Islam dan engkau menjadi sahabatnya dan engkau menjadi khalifah penggantinya sesudahnya. Ini adalah ta'bir mimpi engkau. Ini mimpi kamu kayak ini, ujar rahib tadi.
Kemudian rahib itu berkata lagi, aku telah menemukan tentangnya, maksudnya tentang Nabi Muhammad di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Sesungguhnya aku telah berislam. Ujar rahib, aku ini sudah Islam, dah lawas Islam, cuma aku berdiam aja. Tetapi aku menyembunyikan keislamanku karena takut terhadap orang Nasara. Jadi banyak orang-orang Nasrani itu mereka ada juga yang Islam, cuma kadawani, karena akan dikucilkan, bahkan disiksa. Bolehlah guru itu berdusta, bisa, ada masalah untuk menjaga diri, ya. Ketika Abu Bakar mendengar tentang sifat Nabi dari rahib, hatinya menjadi lembut. Dikisahkan kayak ini. Waduh, Abu Bakar ini sudah rindu bujur. Kayak apa Muhammadnya, di mana orangnya, kayak apa orangnya dan sebagainya. Rindu, dan ia rindu untuk bertemu dengannya. Ketika kembali ke Mekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mencarinya dan menemukannya. Sampai di Makkah dicari, mana yang namanya Muhammad. Di Makkah itu Muhammad banyak benar. Ismak Muhammad, Ismak Muhammad, man ismuka Muhammad. Nah, banyak yang ngaran Muhammad, cuma binnya kena belainan. Makanya orang Arab senang menyebutkan nama orang tuanya. Sunat Ismak Muhammad, Muhammad Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad bin Abdullah. Nah, bila kuitannya sama juga, cari pulang ke atasnya. Ismak Muhammad bin, kada mungkin di atas sama juga ngaran. Jadi supaya ada sama. Udin, Udin mana? Udin Handap. Oh, Udin Handap. Ini Udin Hirang. Ini Udin Katoy. Ini banyak Udin bang lah. Nah, lalu Nabi lalu Abu Bakar menemukannya, dan Abu Bakar sangat mencintainya, dan sedetik pun ia tidak sabar untuk selalu melihatnya. Saking sayangnya Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Islam. Wah, sayang. Pernah Abu Bakar ini lapar dari perjalanan, disiapkan nang bini makanan sudah di rumah. Sampai di rumah, ketika Abu Bakar hendak memasukkan roti ke mulutnya, tertahan pada Abu Bakar ini, perutnya lapar betul, tertahan. Lalu berlinang air mata Abu Bakar. Ujanang bini, kenapa bah? Ada masalahkah di gawian? Kada. Ada masalahkah dengan teman-teman? Enggak. Aku makan roti enak. Aku mengingati Nabi, Nabi makankah? Sudah belum kasih dinda. Saking cintanya Abu Bakar. Pernah juga Abu Bakar ini kayak orang gigilaan, kayak orang kerindangan, padahal hari-hari ketemu. Menangis Abu Bakar. Ujar bininya, kenapa pian menangis? Aku ini belum bertemuan Nabi nih nah, belum bertemuan nih nah. Teriak, artinya kada teriak kayak orang gigilan, kada maksudnya ya Rasulullah, teriak begitu. Akhirnya Abu Bakar berjalan, Rasulullah kan orang yang paham betul tentang keadaan umat. Nabi lewat, melihat belakang Nabi aja sudah Abu Bakar senangnya bukan main. Saking cintanya para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan kita kan ada apa-apanya. Cintanya kita baca salawat paling. Ya, cintanya para sahabat itu bukan hanya sekedar cinta dekat, tapi cinta membantu. Cintanya hartanya habis, cintanya berjuang mati bersama Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dengan satu kelompok yang mencaci maki para sahabat. Jangan diumpati, karena ada kelompok yang tidak senang dengan para sahabat, dicaci makinya dia. Diberdahkan Abu Bakar mengambil kekuasaan lah, jangan, tidak usah diikutin. Kita cukup cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kawan-kawan Sidin, lebih-lebih cinta dengan keluarga Sidin, sudah cukup di situ. Dan cinta kepada orang-orang yang meneruskan dakwah perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai umpat-umpatan, ikut-ikutan kepada orang yang mencaci maki para sahabat. Siapa mereka? Syiah, gak usah diikutin ya.
Setelah beberapa lama, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku." Hari-hari Abu Bakar ini kayak kerindangan. Dasar kerindangan hari-hari. Jadi kada bosan-bosan bertemu Rasulullah. Bila orang tuh ndak bosan-bosan ke majlis pagi, siang, sore, malam, majlis sama inya kada bosan dengan Rasulullah. Kenapa? Nang diajarakan guru, nang disampaikan Habib, siapakah? Itu ilmunya ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hari-hari, kita pun juga hari-hari. Kita kada kawa bertemu Nabi, kada kawa bersalaman Nabi, kada kawa duduk semajlis awan sidin. Duduklah di majlis-majlis ulama dan majlis-majlis para habaib. Sudah di situ majlis sidin juga. Subuh ada nang johor, ada nang maghrib isya, ada nang imba isya. Habis waktu kita gunakan, kita bulik makan apa macam, kita begawi apa macam, kakak itu aja juga. Sore ya, sore nanti maghrib isya, imba isya. Amun ada nang kikok belum lagi nanti. Amunnya kada ada guringan. Itu aja hidup. Nah, artinya hidup ini dibarengi, diimbai dengan nuntut ilmu. Cinta kita dengan ilmu, cinta dengan majlis, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau hari-hari, ujar Nabi, Abu Bakar, duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam? Waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau benar-benar Nabi, tentunya engkau mempunyai mukjizat. Abu Bakar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak cukup menjadi mukjizat mimpi yang engkau lihat ketika engkau berada di Syam? Padahal sudah lawas kejadiannya. Abu Bakar nih, aku naik masuk Islam, tapi adalah mukjizat. Oh, ujar Nabi, maka semalam nikam bermimpi kene. Nah, apa ndak cukup itu? Nah, ketika engkau berada di Syam dan takbirnya dijelaskan oleh seorang rahib dan ia mengkhabarkan tentang keislaman engkau. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar yang demikian, ia pun langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau karena Abu Bakar berhadapan langsung dengan Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar pun menjadi muslim yang baik. Makanya orang Islam yang pertama dari kalangan bapak-bapak, Abu Bakar Siddiq. Orang Islam yang pertama dari kalangan ibu-ibu, Sayyidah Khadijah. Orang yang masuk Islam yang pertama dari kalangan anak-anak, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena kita lanjutkan pulang, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita barataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan kalau seandainya memang sudah waktunya nanti menghadap Allah, mudah-mudahan kita diberi Allah predikat husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabiyyal fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahmad dan ni'amillah wa yadhalik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghna fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم